Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya di channel Kejar Kampusmu. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kali ini saya akan melanjutkan video yang sebelumnya, yaitu tentang analisa kelulusan SNMPTN berdasarkan lintas provinsi. Ini di bagian yang kedua. Ya, pada video kali ini saya akan mencoba untuk menganalisa kelulusan SNMPTN pada tahun 2020 ini yang lintas provinsi. Ada 3 kampus yang akan kita analisa di video ini, yaitu dari Universitas Gadjah Mada, kemudian Universitas Brawijaya, dan Institut Teknologi Bandung. Sekali lagi, data ini yang saya sajikan adalah berdasarkan penelusuran ya. Jadi ini berdasarkan data yang saya himpun dari berbagai sumber pada tahun 2020 kemarin. Harapannya ini nanti bisa dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk melakukan pilihan universitas nanti di SNMPTN tahun 2021. Sejauh mana peluang lintas provinsi di sebuah perguruan tinggi negeri itu mungkin bisa saja kita lihat dari sejarahnya atau track recordnya pada tahun-tahun sebelumnya. Oke, sekali lagi, jika nanti video ini ada manfaatnya untuk kalian semuanya, silahkan di like, subscribe, dan komen di bawah ya. Kemudian silahkan di share kepada teman-teman yang lain, agar semuanya banyak yang tahu tentang informasi seperti ini. Oke, silahkan mengikuti dan mohon untuk tidak di skip ya, diikuti sampai akhir biar kalian semua nanti bisa benar-benar paham dan bisa menganalisa. Oke, selamat menyaksikan. Oke, kampus pertama yang akan kita analisa adalah Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Oke, pada tahun 2020 yang diterima di SNMPTN di UGM ini berjumlah 1745 peserta. Kita akan coba analisa dari mana saja asal peserta itu diterima di UGM. Oke, yang pertama adalah paling tinggi. Kita lihat dari provinsi mana. Yang pertama ternyata dari Provinsi Jawa Tengah, ada 634 peserta atau sekitar 36,33%. Ini luar biasa ya, justru malah dari Provinsi Yogyakarta sendiri tidak berada di urutan pertama. Mungkin pertimbangannya jumlah pendaftar atau jumlah siswa dari Yogyakarta sama dari Jawa Tengah mungkin jauh terpautnya, jadi lebih banyak dari Jawa Tengah. Dan yang kedua, karena DIY dengan Jawa Tengah itu adalah provinsi yang bersebelahan, jadi mungkin itu alasan UGM menerima peserta dari Jawa Tengah lebih banyak. Oke, di peringkat yang kedua ada ini baru Yogyakarta, ada 599 peserta atau sekitar 34,33%. Kemudian di urutan yang ketiga adalah dari Provinsi Jawa Timur, ada 129 peserta yang diterima di UGM atau sekitar 7,39%. Kemudian di urutan yang keempat dari Sumatera Barat ya, dari Provinsi Sumatera Barat ada 62 peserta atau sekitar 3,55%, malah jauh ya dari Pulau Sumatera. Ini diambil dari Pulau Sumatera Barat. Kemudian di peringkat yang kelima adalah dari DKI Jakarta, ada 61 peserta atau sekitar 3,5% ya dari Jakarta. Kemudian di urutan yang keenam ada dari Provinsi Riau ya, Riau dari Pulau Sumatera juga ada 59 peserta atau sekitar 3,38%. Berikutnya di urutan yang ketujuh dari Provinsi Jawa Barat ya, ini malah lebih dekat daripada Sumatera. Jawa Barat ini UGM menerima 38 peserta atau sekitar 2,18%. Kemudian dari berikutnya di urutan ke-8 adalah dari Provinsi Sumatera Utara. Lagi-lagi Sumatera
mungkin peminatnya banyak ya dari Pulau Sumatera yang ke UGM. Ada 31 peserta, sekitar 1,78%. Kemudian di urutan yang ke-9 ada dari Kalimantan Timur ya, ini dia pindah ke Kalimantan, ada 23 peserta atau sekitar 1,32%. Kemudian di urutan yang ke-10 ada Kalimantan Barat, jumlahnya 22 peserta atau sekitar 1,26%. Berikutnya yang di urutan ke-11 ada dari Nusa Tenggara Barat, ada 20 peserta atau sekitar 1,15%. Jadi masih ada peluang dari Nusa Tenggara Barat ini. Kemudian di urutan ke-12 ada dari Provinsi Banten, ada 15 peserta atau sekitar 0,86%. Kemudian di urutan ke-13 yaitu dari Provinsi Lampung ya, ada 12 peserta ini dari Lampung yang diterima di UGM pada SNMPTN tahun 2020 sekitar 0,69%. Kemudian di urutan ke-14 dari Kepulauan Riau ya, jumlahnya 12 peserta atau 0,69. Di urutan ke-15 dari Sumatera Selatan ada 6 peserta yang diterima di UGM, 0,34%. Di urutan nomor 16 dari Provinsi Bali ya, ada 6 peserta atau sekitar 0,34%. Kemudian di urutan yang ke-17 itu dari Provinsi Jambi ya, masih ada Jambi ini, ada 5 yang diterima. Kemudian di urutan ke-18 adalah dari Sulawesi Tenggara, juga ada 5. Di urutan ke-19 ada dari Provinsi Aceh, ada 2 peserta yang diterima di UGM. Kemudian di urutan yang ke-20 Sulawesi Selatan juga sama, ini ada 2. Yang di 21 Nusa Tenggara Timur, ini masih ada 1 peserta yang diterima di UGM pada tahun 2020 lewat jalur SNMPTN. Berikutnya dari Sulawesi Barat juga ada 1. Kemudian Bengkulu dan seterusnya tidak ada. Jadi provinsi yang tidak ada dari atas tadi berarti memang tidak ada tahun 2020 yang diterima di UGM. Jadi untuk UGM ini yang patut bersenang-senang ini adalah peluangnya besar dari Provinsi Jawa Tengah. Jadi anak-anak dari Jawa Tengah tidak usah takut milih UGM karena peluangnya besar ya. Saya kira sebenarnya kansnya juga sama dengan Jogja. Mungkin Jogja karena jumlahnya sedikit siswanya, jadi di Jawa Tengah ini banyak. Ini seperti Bengkulu, saya kira juga tidak menutup kemungkinan di tahun ini Bengkulu juga ada. Mungkin tahun 2020 tidak ada yang mendaftar di UGM, atau mungkin ada yang mendaftar di UGM tapi nilainya kalah bersaing dengan dari provinsi lain. Jadi jangan berkecil hati untuk yang tahun lalu dari provinsinya tidak ada yang diterima di UGM, bisa saja tahun ini juga ada yang diterima. Oke, itu untuk Universitas Gadjah Mada. Kita akan lanjutkan ke universitas yang selanjutnya. Oke, lanjut. Kampus berikutnya adalah kita ke Jawa Timur, yaitu Universitas Brawijaya Malang ya. Pada tahun 2020 di SNMPTN Brawijaya ini menerima banyak sekali mahasiswa, yaitu 4.295 mahasiswa. Oke, jadi cukup besar ini Brawijaya menerima dari jalur SNMPTN. Kita akan lihat dari 4.295 itu dari provinsi mana saja. Apakah provinsi kalian ada di urutan berapa atau ada yang diterima atau tidak di Universitas Brawijaya ini. Oke, yang pertama kita lihat, bisa ditebak ya, mungkin Jawa Timur ya, mungkin juga ini ya Jawa Timur. Yang pertama adalah Jawa Timur. Jawa Timur 55% sendiri atau sekitar 2.390 peserta. Jadi separuh dari kuota SNMPTN di Brawijaya ini, kurang lebih separuh lebih sedikit ini diberikan untuk peserta yang berasal dari Provinsi Jawa Timur sendiri. Oke, berikutnya di urutan yang kedua. Urutan yang kedua ada dari Provinsi DKI Jakarta ya, jadi jauh melewati Jawa Tengah ya, ini dari Jawa Timur langsung ke Jakarta. Ini ada 317 atau sekitar 7,38%.
ya. Jadi tadi di 55% untuk Provinsi Jawa Timur. Jadi kalau di sisanya sekitar 45% itu mungkin akan diambil oleh peserta yang dari luar Jawa Timur. Oke ya, dari luar Jawa Timur yang paling tinggi adalah dari DKI Jakarta, yaitu 317 atau sekitar 7,38%. Di urutan ketiga ada dari Jawa Barat, ya, ada dari Jawa Barat 311 atau 7,24%. Kemudian di urutan yang keempat itu ada dari Sumatera Utara. Wah, cukup jauh ya, dari Sumatera Utara ada 269. Jadi banyak sekali berarti ya minat peserta dari Sumatera Utara yang di Universitas Brawijaya. Berikutnya di urutan yang kelima, nah ini baru Jawa Tengah, ini provinsi di sebelahnya Jawa Timur, ada 167 atau sekitar 3,89% yang diterima di Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2020. Oke, berikutnya peringkat yang ke-6. Dari Provinsi Banten ada 135 peserta dari Banten ini atau sekitar 3,14% yang diterima di Brawijaya. Kemudian di urutan yang ke-7 ada Provinsi Sumatera Barat. Ada 78 peserta SNMPTN yang diterima di UB atau sekitar 1,82%. Di urutan yang ke-8 yaitu Kalimantan Timur. Ada 75 peserta atau sekitar 1,75%. Kemudian di urutan yang ke-9, nah ini ada Provinsi Riau, ada 65, cukup banyak ya. Dari Riau ini 65 peserta yang diterima di UB itu sekitar 1,51%. Kemudian di urutan yang ke-10 dari Provinsi Bali, ya ini juga cukup dekat dengan Jawa Timur sebenarnya ya, ada 64 peserta atau sekitar 1,49%. Kemudian di urutan berikutnya, urutan yang nomor 11 ada dari Sumatera Selatan, ada 59 peserta atau sekitar 1,37%. Kemudian di urutan ke-12 dari Nusa Tenggara Barat ada 58 peserta atau 1,35%. Kemudian di urutan yang ke-13 ada Provinsi Lampung. Ya, Lampung ada 47 atau sekitar 1,09%. Kemudian di urutan nomor 14 yaitu dari Kepulauan Riau, dari Pulau Sumatera juga, ini ada 43 peserta atau sekitar 1%-nya. Riau dapat 1% ya, ini tahun 2020. Kemudian di urutan ke-15 ada Sulawesi Selatan ya, 41 peserta atau 0,95%. Di urutan ke-16 ada Kalimantan Selatan, 35 peserta atau 0,81%. Di urutan ke-17 itu ada Kalimantan Tengah, nah, ada 27 peserta atau 0,63. Kemudian disusul berikutnya urutan 18 adalah Kalimantan Barat, ada 19 peserta, hampir merata ya. Ini berarti di Brawijaya ini mungkin karena kursinya cukup banyak atau kuotanya cukup banyak, jadi hampir merata nih, hampir semua provinsi dapat ini ya. Urutan berikutnya, urutan 19 adalah dari Yogyakarta, ada 16 peserta yang diterima di UB ya. Padahal kita tahu Yogyakarta sendiri itu sebenarnya kotanya kecil, siswanya sedikit, tapi ada berapa itu? Ada 4 perguruan tinggi negeri di Jogja itu, ada UGM, ada UNJ, ada UPN, ada UIN ya. Jadi mungkin sedikit yang diterima yang mendaftar ke luar provinsi ya ini. Berikutnya di urutan ke-20 ini ada Provinsi Jambi, ada 14. Kemudian di 21 setelah Jambi ini ada Bengkulu, ada 13. Kemudian di urutan ke-22 ini ada Aceh, ini ada 10 peserta yang diterima di UB. Di urutan berikutnya 23 adalah Sulawesi Tenggara, ada 10 peserta. Berikutnya di 24 ada Kalimantan Utara. Kalimantan Utara ada 6 peserta atau sekitar 0,14%. Urutan ke-25 adalah dari Sulawesi Barat, ada 6 peserta. 26 ada Bangka Belitung dari Sumatera ya, ini ada 5. Di 27 ada Sulawesi Utara, ada 3.
Kemudian di urutan berikutnya 28 ada dari Sulawesi Tengah juga sama 3. 29 ini dari Maluku juga sama, ada 3 peserta. Di urutan ke-30 juga Maluku Utara ada 3. Ini tinggal 4 provinsi ya, berarti ini kalau nanti semuanya ada berarti semua UB ini menerima mahasiswa dari semua provinsi yang ada di Indonesia berarti ya ini. Oke, coba di 31 Nusa Tenggara Timur ada 1. Kemudian di 32 adalah Gorontalo juga ada 1. Masih 2 provinsi ini, kayaknya Papua sama Papua Barat tadi yang belum. 33 ini dari Papua juga ada 1. Dan terakhir 34 adalah ini Papua Barat. Jadi hampir semua provinsi, mungkin dari Papua Barat ini tidak ada yang mendaftar di UB mungkin ya. Jadi mungkin kalau seandainya ada yang mendaftar, UB ini mungkin memberikan pemerataan dari semua provinsi diberi kuota, mungkin juga ya seiring dengan bagaimana nilai dan kualitas indeks sekolah dan indeks nilainya dari setiap peserta itu. Oke, ini gambaran untuk Brawijaya. Bisa kita garis bawahi di UB ini kuota untuk pada tahun 2020 ya, kuota untuk provinsi asalnya yaitu Jawa Timur itu sekitar 55%. Sisanya mungkin sebenarnya disamaratakan dengan seluruh provinsi lain. Tadi karena mungkin ada jumlahnya yang banyak, mungkin seperti DKI Jakarta, Jawa Barat mungkin saja kebetulan yang daftar atau yang memenuhi syarat yang nilainya tinggi dari provinsi yang bersangkutan. Oke, ini adalah analisa dari Universitas Brawijaya Malang. Kita akan lanjutkan untuk menganalisa kampus yang ketiga. Oke, berikutnya kampus yang ketiga adalah Institut Teknologi Bandung ya. Kita tadi sudah menganalisa 2 kampus. Yang pertama Gajah Mada UGM, kemudian Universitas Brawijaya. Ini yang ketiga adalah Institut Teknologi Bandung dari Provinsi Jawa Barat. Oke ya. Jadi pada tahun 2020 di SNMPTN itu ITB menerima sekitar 1468 ya. 1468. Kita akan lihat dari mana, sebesar apa para peserta dari lintas provinsi dari luar provinsi Jawa Barat yang diterima di Institut Teknologi Bandung. Oke, dari 1468 peringkat pertama bisa saja dari Jawa Barat ya, ini kemungkinan ya. Oke, peringkat pertama adalah diduduki dari Provinsi Jawa Barat. Betul, ada sekitar 594, jadi 40%, tidak ada 50% ya. ITB memberikan porsi kepada peserta dari Jawa Barat di tahun 2020 itu tidak ada 50%-nya, tidak ada separuh. Jadi sekitar hanya 40,46%. Jadi masih cukup besar kuota untuk peserta yang berasal dari luar Jawa Barat ya. Oke, di posisi yang kedua itu ada dari Provinsi Jakarta, mungkin masih dekat dengan Bandung ya. Dan mungkin anak-anak Jakarta juga cukup bisa bersaing nilainya untuk masuk di ITB. Jadi banyak juga anak-anak dari DKI Jakarta yang diterima di ITB atau di Bandung ini ya. Jadi sekitar 18,73% atau 275 peserta. Berikutnya di peringkat yang ketiga ada dari Provinsi Jawa Tengah. Lumayan, dari Jawa Tengah ini ada 124 peserta ya, ada sekitar 8,45%. Kemudian disusul peringkat yang berikutnya yang keempat itu adalah dari Provinsi Jawa Timur. Ada 100 peserta atau sekitar 6,81% ya. 6,81%. Ini dari Jawa Timur. Kemudian di peringkat yang berikutnya yang kelima ada dari Banten. Ini juga masih dekat dengan Jawa Barat ya. Jadi masih di Pulau Jawa ini. Ya, dari 1 sampai 5 tadi. Ini Banten ada 94. Kemudian di posisi yang ke-6 itu ada dari Sumatera Barat. Baru ini luar pulau ini ya. Ini ke Pulau Sumatera, di Sumatera Barat ini ada 65 peserta yang diterima di ITB pada tahun 2020 lewat jalur SNMPTN. Berikutnya di urutan yang ke-7 yaitu Sumatera Utara, ada 58 peserta atau sekitar 3,95%. Dan di urutan yang ke-8 itu ada Provinsi Riau, ada 24 peserta dari Riau yang diterima di ITB.
Kemudian urutan yang ke-9 itu dari Sumatera Selatan. Kalau tadi Sumatera Barat di depan, ini Sumatera Selatan. Ada 22 peserta dari Sumatera Selatan. Kemudian berikutnya yang ke-10 adalah dari Provinsi Lampung. Ini masih juga dari Sumatera, ada 21. Kemudian di posisi 11 itu ada Provinsi Jambi, lagi-lagi dari Sumatera. Ada 13, kemudian di urutan ke-12 ini dari Kepulauan Riau, ada 13 peserta. Di urutan ke-13 dari Provinsi Yogyakarta, ada 9 peserta dari Jogja yang diterima di ITB. Kemudian nomor yang ke-14 itu dari Provinsi Bali, ada 8 peserta dari Bali. Kemudian di urutan ke-15 dari Kalimantan Timur itu ada 6 peserta. Kemudian di urutan ke-16 itu ada dari Provinsi Gorontalo, ya, ada 6 dari Gorontalo ini. Kemudian di urutan ke-17 dari Provinsi Aceh ada 4 peserta yang diterima di ITB. Kemudian di urutan ke-18 itu dari Papua Barat. Wah, luar biasa, ini dari paling ujung timur ini bisa diterima di ITB, ya, hebat-hebat ya. Sekarang itu anak Papua ternyata juga bisa bersaing, ya, dengan peserta dari provinsi lain. Kemudian di urutan ke-19 itu dari Nusa Tenggara Barat, ada 3 peserta yang diterima di ITB. Kemudian di urutan ke-20 ada dari Sulawesi Selatan. Kemudian ada 3 peserta, ya. Di 21 ini dari Sulawesi Barat, ada 3 juga. Di 22 ini dari Bengkulu, ada 2 peserta. Di urutan 23 ini ada Bangka Belitung, juga ada 2. Di urutan 24 ini ada Kalimantan Barat, ada 2. Jadi juga ini hampir sebagian besar provinsinya ada yang diterima di ITB ini, ya. 25-nya dari provinsi mana ini? Kalimantan Tengah, juga ada 2. Di urutan 26 dari Kalimantan Selatan juga ada 2. Di urutan 27 ini ada Maluku yang sama-sama dapat 2. 28 dari Maluku Utara juga ada 2 peserta yang diterima di ITB. Kemudian di 29 ini ada 1 dari Nusa Tenggara Timur, ya. Ini di urutan ke-30 Kalimantan Utara juga ada 1. Ini masih ada 4 provinsi ini, ya, yang belum kita buka. Ada 4 provinsi. Apakah semuanya juga ada yang diterima di ITB? Kita lihat di urutan 31 Sulawesi Utara ada 1 peserta. 32 ada Sulawesi Tenggara, juga ada 1 peserta yang diterima di ITB. 33 ini Sulawesi Tengah, juga ada 1. Dan terakhir 34 Papua. Ini yang kebetulan mungkin anak Papua ini tidak ada yang mendaftar di ITB, atau mungkin nilainya kalah bersaing dengan dari peserta lain. Tadi kalau yang Papua Barat ada, ya, ini yang Papua tidak ada. Jadi kalau kita lihat memang satu kesimpulannya, ITB ini pada tahun 2020 memberikan kuota untuk Jawa Barat itu sekitar 40%. Jadi yang 60% disebar ke seluruh provinsi di luar Jawa Barat. Mungkin kayaknya tidak melihat apakah itu dari masih di Pulau Jawa atau tidak, ya. Dan kalau kita lihat hampir semua provinsi ini punya peluang untuk bisa diterima di Institut Teknologi Bandung ini lewat jalur SNMPTN. Oke, saya kira itu dulu, ya, analisa kelulusan SNMPTN berdasarkan lintas provinsi untuk part yang kedua ini, ya. Tadi ada UGM, Brawijaya sama ITB. Jadi di next video akan saya coba lagi bahas analisa yang lain, kampus yang lain. Mungkin masih banyak kampus yang belum kita analisa. Nanti di video berikutnya. Sekali lagi saya hanya menyampaikan ini hanya sebuah analisa berdasarkan data yang saya himpun dari berbagai sumber. Jadi ini bukan satu-satunya patokan, ya. Ini hanya sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk memilih jurusan atau memilih kampus nanti di SNMPTN 2021. Jadi kalau berasal dari provinsi A harus dipertimbangkan betul kampus yang akan dituju. Dilihat dari track recordnya apakah kampus tersebut banyak menerima peserta dari provinsi lain atau tidak. Saya kira itu harapan saya, semua kalian yang tahun ini mengikuti SNMPTN 2020 akan diterima sesuai dengan jurusan dan kampus yang diimpikan. Oke.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Jika memang video ini bermanfaat untuk kalian semua, silakan di like atau dan di subscribe ya. Lebih-lebih bisa dibagikan atau di share kepada teman-teman yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.